oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita luangkan waktu sejenak untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah tetap Allah. Allah yang setia buat kita semua, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terus
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Kita baca ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini adalah perkataan Raja Daud. Nah, kita juga sering menyanyikan lagu ini ya sejak kecil. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Begitu kan saudara? Nah, berarti jalan hidup Daud itu senantiasa diterangi oleh firman Allah. Pagi ini kita mau belajar bagaimana firman Allah itu bisa menerangi jalan hidup kita. Kita baca di Amsal 6 ayat 23, di sini dikatakan, karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kalau di sini dikatakan perintah itu pelita, sedangkan di Mazmur dikatakan firman-Mu itu pelita. Di Amsal dikatakan ajaran itu cahaya. Nah, cahaya itu kan yang menerangi, saudara-saudara ya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi kalau kita mau jalan hidup kita senantiasa diterangi firman Allah, maka kita harus mau diajar oleh firman Allah. Kita harus mau melakukan firman Allah itu. Tidak hanya membaca tapi melakukannya. Dan kalau kita melakukan kesalahan, kita harus bersedia ditegur oleh Allah. Walaupun rasanya nggak enak. Ya, mana ada teguran yang enak rasanya ya saudara. Nah, tujuan firman Allah itu kalau di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini dikatakan firman itu bermanfaat untuk mengajar. Nah, mengajar apa saudara? Tentu saja mengajar tentang kebenaran yang sejati. Kalau di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus, yang kelahirannya selalu kita rayakan setiap hari Natal ya saudara. Dan di Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti firman itu adalah kebenaran yang sejati. Di Roma 12 ayat 2 Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk mengetahui kehendak Allah, ya kita harus belajar firman, karena firman itu adalah Allah ya saudara-saudara. Jelas sekali. Dan yang kedua, firman itu menyatakan kesalahan. Nah, Daud menerima teguran dari Nabi Nathan ketika dia berzina dengan Batsheba, saudara-saudara. Dan ketika dia menerima teguran itu, dia terima dengan rendah hati, dia segera bertobat, dia segera berbalik kepada Allah. Kita bisa membacanya di 2 Samuel pasal yang ke-12. Nah, berbeda dengan Daud, Saul juga ditegur oleh Samuel karena Saul tidak mentaati Allah untuk menghabiskan seluruh bangsa Amalek. Seluruh ternak-ternaknya juga harus dihabiskan. Tapi nyatanya Saul mengambil ternak-ternak yang baik dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Allah. Dia juga tidak membunuh Raja Amalek. Maka Allah marah, Allah menegurnya lewat Samuel. Dia nggak mau terima teguran itu, saudara-saudara. Dia malah menuntut Samuel untuk menghormatinya di depan rakyat. Ya, beda sekali responnya. Sedangkan di Perjanjian Baru, di Yohanes 6, Tuhan Yesus menegur 5.000 orang yang sudah dia beri makan lewat 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu, saudara-saudara. 5.000 orang itu mencari Yesus lagi, tapi ketika mendapati Yesus, Yesus menegurnya karena mereka mencari hanya karena kenyang. Hanya cari berkatnya saja, bukan untuk mengenal Yesus secara pribadi. Dan ketika ditegur, orang-orang Yahudi ini marah, dia bilang dia tidak terima, mereka bilang perkataan ini keras. Kemudian mereka meninggalkan Yesus, murtad saudara-saudara. Jadi saudara, jangan menolak teguran dari Allah kalau Allah menyatakan kesalahan kita. Kalau mendengar firman yang rasanya keras, ya terima saja dengan kerendahan hati, karena kita tahu bahwa firman itu bertujuan untuk mengubah kita menjadi orang yang lebih baik, saudara. Kemudian yang ketiga, firman itu memperbaiki kelakuan. Jadi kalau sudah diberitahu yang benar, diberitahu tentang kebenaran, mau dikasih tahu mana salahnya, kemudian kelakuan kita yang harus diperbaiki dalam pimpinan Roh Kudus tentunya. Kemudian yang keempat, firman itu mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Allah Roh Kudus mendidik kita untuk senantiasa hidup dalam pertobatan, hidup seturut kehendak Allah, hidup dalam kebenaran yang sejati itu, saudara-saudara. Nah, kita bisa melihat bahwa hidup Daud itu senantiasa diterangi oleh firman Allah. Sehingga Tuhan menyebut Daud ini berkenan di hatinya.
Sedangkan Saul, Tuhan menolak Saul. Dan Saul akhirnya mati bunuh diri, saudara, karena dia tidak menerima teguran dari Allah, tidak mau tunduk pada firman Allah. Dan kita baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, di sini katakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Daud mengatakan firman Tuhan menjadi pelita yang menerangi jalannya itu karena Daud selalu melakukan segala kehendak Tuhan, selalu melakukan firman, saudara. Nah, berjalan dalam terang itu pasti nyaman, pasti lebih enak. Kenapa? Karena kita tahu mana arah yang benar. Sedangkan orang yang hidup dalam kegelapan, berjalan dalam kegelapan, ya susah, saudara, karena tidak tahu mana arah yang benar, bisa tersesat hidupnya. Ya, kasihan sekali, saudara ya. Nah, jalan hidup orang benar itu pasti akan semakin terang. Seperti Amsal 4 ayat 18 mengatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu jam 12 siang, saudara. Jadi, kalau kita diterangi firman Allah, maka hidup kita, jalan hidup kita akan semakin terang, saudara, karena kita berjalan menurut tuntunan Allah, menurut arah yang benar, saudara. Nah, saudara, mari kita ikuti anjuran dari Rasul Paulus di Efesus 4 ayat 1, yaitu menjalani hidup kita dengan berpadanan pada Injil Kristus, sehingga hidup kita boleh berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Allah, dan kita bisa jadi berkat bagi semua orang. Ya, kiranya renungan firman Allah pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua, dan kita semakin berjalan dalam terang kebenaran firman Allah itu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami mau berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mau hidup kami semakin terang di dalam Engkau, hingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, pimpinlah kami untuk kami selalu hidup seturut dan kehendak-Mu. Kami terima firman-Mu dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang